saya bilang, saya tanya yang laki-laki, yang bapak-bapak ya, yang bapak-bapak ini, dulu waktu Anda belum menikah, Anda nyuci baju sendiri nggak? Anda nyapu rumah Anda sendiri nggak? Anda nyuci piring Anda sendiri nggak? Anda masak sendiri nggak? Anda beli makan sendiri nggak? Mandi sendiri nggak? Bersihin rumah sendiri nggak? Lah, kalau sebelum nikah Anda lakukan itu semua sendirian, terus kenapa setelah menikah terus Anda kayak enak-enak aja? Emangnya Anda nikah itu untuk cari pembantu? Nah, di situ aja mikirnya. Inilah yang suka ditipu sama iblis. Dan ini juga yang dipelintir sama iblis lewat apa? Budaya tadi. Kita harus belajar tentang Yesus juga. Yesus ada di tengah-tengah Yahudi. Dia memang lakukan adat Yahudi. Tapi misalnya adat Yahudi yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, dia nggak lakukan. Karena apa? Dia lebih mengutamakan firman Tuhan. Firmannya, ajarannya, seperti itu. Nah, jadi ini yang mau saya sampaikan ya. Jadi ini harus posisinya benar. Suami istri itu harus benar dulu. Nah, kalau udah benar suami istri, posisinya udah sama, itu anak-anaknya akan gampang. Nah, saya ceritakan ya. Dulu saya, sebelum saya terima telepon, saya mau cerita dulu ya. Haleluya. Iya, sebelum saya bercerita, saya mau bacakan ini ada iya, untuk Brother Wong Batak ya. Bagi saya, katanya, ayahku seorang pria pecundang sejati, tetapi beliau kami maafkan dan doakan agar benar-benar bertobat karena Tuhan Yesus yang kusembah sangat mengasihi kami. Haleluya, haleluya. Nah, saya pernah saya juga ada pengalaman tentang tetangga saya yang seperti ini. Nanti saya ceritakan ya, Wong Batak ya. Kamu bisa juga nanti lewat telepon, bisa, itu ada WhatsApp saya ya. Tapi setelah saya cerita dulu. Nah, dulu saya sangat benci papa saya tanpa alasan loh. Tanpa alasan. Jadi ini seperti gini. Itu kadang kita berpikir gini ya, kok orangnya kayak gitu sih, karakternya kayak gitu, kok kenapa sih dia kayak gitu? Atau kadang mungkin, kok aku begini sih Tuhan, aku gak pengen begini. Nah ini ya, cara iblis itu menghancurkan keluarga itu seperti gunung es. Jadi pertamanya, kalau misalnya pondasi kita, kerohanian kita, Tuhan Yesus itu tidak memimpin isi, Tuhan tidak memimpin rumah tangga itu, dia itu akan merusak gambar diri kita. Pertamanya dimulai dari aku. Jadi apa-apa aku merasa dikasihani, kayak merasa, aku ini ditolak, aku ini kayak gini, hidupku hancur, kok begini, aku kok dilahirkan di keluarga kayak gini, aku nggak pernah pengen dilahirkan di sini, aku nggak pernah minta Tuhan, aku pengen di sini, kenapa Tuhan, kenapa aku berbeda, teman-temanku begini, kok aku begini. Nah aku, dia selalu merasa dikasihani, dia selalu merasa korban. Nah itulah yang langkah kedua, jadi kayak gunung es gitu. Yang pertamanya itu adalah kerohanian kita, yang kalau misalnya sudah hancur, udah. Iblis itu nggak butuh jendela atau pintu besar. Iblis itu cuma butuh celah yang cuma selubang jarum aja pun itu bagi iblis sudah kesempatan banget gitu loh. Nah jadi harus pondasinya itu benar. Kenapa saya bilang benar? Ya karena memang seperti itu. Karena saya bilang tadi apa? Firman Tuhan katakan, itu berkat mengalir dari atas. Berkat Tuhan itu mengalir dari atas. Nah dari atas, seharusnya kan kepala rumah tangga itu papa kita, bapak kita, suami itu kan di atas. Tapi kalau misalnya selalu istri yang dominan, suaminya cuman kayak di bawah ketiak istri, artinya cuman misalnya, jangan ke sana, kayak gitu ya, jangan cuman minum-minum aja kau. Biasanya, maaf ya, karena di Sumatera itu kan kadang suka itu ya, apa namanya, tetangga saya dulu suka ribut gitu. Jadi saya hafal banget. Saya juga sampai stres banget, sampai berapa kali saya selalu intip jendela kalau udah ribut tuh semua heboh banget ya. Nah itu, jadi kayak gitu. Jadi saya dengar-dengar seperti itu. Kau kerjamu hanya minum kopi aja kayak gini-gini. Bukannya ada, kau ngapain kayak gini? Pergi kau sana, apa ke sana? Dilemparlah kursi, kadang juga dilempar
gelas apa yang dipegang di tangannya dilempar ke suaminya, itu kan udah nggak ada harganya suaminya. Sekalipun misalnya, maaf kata ya, suaminya adalah bajingan ya gitu ya, brengsek misalnya, dia tetap harus menghormatinya. Memang saya belum menikah, mungkin kalian akan berkata, kau kan nggak ngalamin gitu loh. Bu Sarah, kamu kan nggak ngalamin, kamu belum menikah, kamu belum merasakan yang gimana. Saya yang rasakan sakit gitu. Mungkin kalian ada yang bilang seperti itu, tapi saya tahu gitu loh. Saya tahu, tapi kan saat menikah itu pun kan kalian itu sudah pilihan kalian sendiri. Sekalipun itu dijodohkan, perjodohan, tapi kan kalian itu sudah pilihan kalian sendiri. Kan pilihannya adalah apa? Kalian menerima perjodohan, kalian menolaknya atau menolaknya. Nah, kalau sampai menikah berarti kalian sudah memutuskan membuat pilihan menerima perjodohan. Jadi jangan salahkan seperti apa ya, jalanilah gitu. Ya, jalanilah. Dan itulah salibnya. Makanya saya nggak harus menyuruh kalian seperti saya yang lama menikah atau tidak menikah, atau memutuskan untuk tidak menikah dulu atau apa. Karena prinsip saya gini, saya melihat orang-orang, kehidupan orang-orang yang ibaratnya berantakan, yang susah banget, bergumul banget. Saya nggak mau yang hidup saya yang bergumul banget kayak gitu. Makanya saya mencari yang benar-benar sepadan, yang memang benar-benar satu hati dan satu visi, satu misi. Biar nggak pergumulan yang gimana-gimana, tinggal ayo, udah jalan. Dan kalaupun ada halangan atau apa, kita nggak sampai yang gimana, yang harus mendoakan suaminya sampai mau mati gitu kan. Nah gitu, tapi itu pilihan. Tapi kalau misalnya sudah terlanjur yang seperti saya katakan ini, tidak ada salahnya. Dan tidak ada kata terlambat. Jadi kalau misalnya kalian mendengar video ini, artinya Tuhan mau kalian pun mengalami perubahan dan pemulihan. Dan amini gitu loh. Dan dimulai dari kita, nggak mungkin dari orang lain. Nah apalagi perempuan, saya sangat-sangat himbau banget. Karena saat Yesus pun bangkit, yang pertama melihat apa? Itu perempuan yang datang ke kubur. Jadi artinya perempuan ini, intinya adalah perempuan. Makanya Tuhan katakan itu, perempuan itu ditempatkan menjadi penolong bagi suaminya. Penolong. Namanya orang yang ditolong dengan penolong, lebih kuat yang nolong dong. Sama kayak orang tenggelam, berenang, tenggelam, nah ditolong. Yang ditolong pasti lebih kuat dong daripada yang mau ditolong. Nah, jadi perempuan itu harus kuat. Kuat. Kalau misalnya suaminya seperti itu, masih harus kuat. Nah, jadi saya mau ceritakan. Jadi dulu itu, saya itu dulu nggak tahu gimana, tapi cara iblis gitu ya. Saya udah saksikan ada beberapa di channel saya yang lama ya. Kalian bisa, bukan di channel saya yang lama, di video saya yang lama di channel ini, Pastor Sarah. Tentang waktu saya dulu pernah mengalami pelecehan seksual. Waktu saya umur 5 tahun mau 6 tahun. Jadi masih 5 tahun. Oke, dan itu oleh tetangga saya, seorang muslim yang sudah dianggap keluarga. Oke. Nah, tanpa saya sadari ini cara kerja setan. Tapi pada saat itu ya puji Tuhan, ya dia pelecehan. Tapi saya masih perawan saat itu ya. Maksudnya kejadian itu dia tidak mengambil perawan saya. Nah, jadi tapi dia tetap melecehkan saya secara seksual. Dan akhirnya puji Tuhan dia, bagaimana ceritanya, dia menjadi buronan sampai hari ini tidak pernah kelihatan batang hidungnya. Dia meninggalkan kota kami, minggat gitu, nggak tahu kemana, masih hidup atau udah mati saya juga nggak tahu ya. Yang jelas itu menjadi trauma besar buat hidup saya. Nah ini yang tadi saya bilang aku. Nah iblis itu saya sampaikan dulu yang gunung es ini ya. Lalu nanti ada pengharapan yang itu juga dikacaukan. Terus persepsi kita yang mulai disalahkan menjadi salah. Terus perasaan kita yang aneh-aneh. Lalu terus cara menangani masalah pun kita nggak bisa. Terus tingkah laku kita berubah. Nah saya mengalami semua ini. Oke, jadi dimulai dari aku. Jadi saya saat itu merasa, kok aku begini? Kok aku begini? Aku nggak pernah minta aku lahir di sini. Tapi itu setelah mulai agak mulai besar SD, tanpa saya sadari saya benci diri saya. Saya benci diri saya. Saya nggak pengen dilahirkan. Saya nggak pengen hidup pada saat itu ya. Perasaan saya seperti itu. Dan saya merasa orang tua saya nggak sayang saya. Kenapa kok mereka lebih mengutamakan pekerjaan
Karena waktu itu keluarga saya, orang tua saya sangat sibuk. Kami punya beberapa pembantu waktu itu, dan kami dijagain sama beberapa pembantu ya. Dan ada saudara-saudara adik-adiknya papaku gitu yang tinggal sama kami, tapi mereka juga sibuk sekolah. Jadi di situ saat itu kejadian itu, dan saya sangat benci kepada orang tua saya saat itu. Padahal orang tua saya nggak salah, cuman saya karena merasa kalau cobalah mereka di rumah, mungkin saya tidak akan mengalami ini. Nah, itu yang saya rasakan sampai akhirnya lama-lama karakter saya pun berubah, tingkah laku saya berubah. Saya menjadi anak yang pemberontak. Saya penurut, tapi saya juga pemberontak gitu. Sekolah saya tidak pernah yang namanya bolos atau seperti apa. Saya ibaratnya bisa dikatakan pintar juga di sekolah. Saya berprestasi di sekolah, tapi saya tidak suka pulang ke rumah. Jadi kalau misalnya pulang sekolah, saya itu langsung kemana, ke tempat teman, lalu pulang sampai sore. Walaupun misalnya saya kadang les juga dengan kesibukan, mulai les memang dari mulai kecil kami sudah ada kursus ya bahasa Inggris gitu, tapi kayak les sekolah gitu kan, itu kan cuma sampai siang ya. Nah, pulangnya sore. Nah, kalau udah pulang dari SMP juga sampai seperti itu. Dan saya masih kecil pun selalu berusaha ingin bunuh diri. Karena merasa apa tadi? Karena merasa tidak berharga, tidak layak, tidak diinginkan, udah jijik, najis, kayak ngerasa kok aku lain, kayak kalau udah sama cowok itu takut gitu. Itu waktu itu. Nah, jadi terus harapan-harapan saya pun pada saat itu ya mulai aneh-aneh. Terus merasa dambaan, kayak merasa saya butuh kasih sayang. Ada yang sayang saya, karena saya merasa tidak disayangi. Saya merasa kayak, mereka kok cuek banget. Saya pernah nanya itu sama orang tua saya, "Mah, Pah, kalian sayang gak sama aku gitu?" "Ya sayang lah, apa gini." Terus saya tuh nyeletuk sama papa saya. Karena dia bilang gini, "Kalau gak sayang ngapain, gak mungkin disekolahkan. Terus apa yang kau minta pasti dikasih." Gak pernah papi bilang enggak gitu kan. Terus saya bilang gini, sayang itu gak selalunya dengan materi. Aku butuh papi, aku bilang, aku butuh papa, aku bilang kayak gitu. Karena saya merasa itu ada orang tua, ada keramaian, tapi kayak rasanya sendiri. Nah, inilah cara iblis itu untuk menghancurkan hidup saya gitu loh. Saat itu proses, karena hubungan saya dengan papa saya, karena saya merasa, kan saya tadinya mengidolakan papa saya, tapi kan karena kejadian itu saya jadi benci. Yang saya juga nggak tahu iblis itu memang pakai seperti itu. Padahal ya kita ibadah terus gitu ya. Bahkan saya pun kadang diizinkan papa saya untuk saya khotbah gitu ya di depan adik-adik saya. Bahkan saya juga dari kelas 6 SD sudah pelayanan sekolah minggu sampai SMA, sudah jadi guru sekolah minggu. Terus saya juga ikut pelayanan hamba-hamba Tuhan. Semualah pelayanan yang saya lakukan, kecuali membangkitkan orang mati saya belum. Jadi semuanya udah saya lakukan, ngusir-ngusir setan apa macam, udah semua saya lakukan gitu. Tapi bisanya saya mengalami gambar diri yang seperti itu, yang rusak, yang saya sadari itu saat malah kuliah. Akhirnya saya tahu bahwa ada sesuatu yang memang harus saya mengampuni. Akhirnya saya mengampuni. 3 hal yang saya lakukan adalah mengampuni, minta ampun. Pertama, saya mengampuni diri saya sendiri. Saya mengampuni diri saya sendiri, lalu minta ampun sama Tuhan, mengaku dosa, minta ampun. Lalu saya mengampuni orang-orang yang menyakiti saya, yaitu orang yang melecehkan saya secara seksual. Lalu saya juga minta maaf sama orang tua saya, ya walaupun tanpa mereka tahu, dan akhirnya kita mengalami pemulihan. Dan itu, tapi prosesnya itu sangat panjang sekali. Karena semuanya itu perasaan saya dihancurkan. Kayak misalnya gini, pengharapan saya juga selalu berharap ingin mati. Saya berharap tidak pernah ada di dunia. Nah, kayak gitu. Itu kan udah cara kerja setan. Jadi kalau udah rusak dari bawah dasar itu, tidak ada kerohanian yang benar, tidak ada Tuhan di dalamnya itu, maka kita akan mulai dihancurkan. Tentang akunya tadi, aku ini kayak rasa dikasihani, rasa ingin dicintai, rasa ingin dihormati, rasa ingin diperhatikan. Aku selalu berpusat ke aku gitu. Aku nih yang paling sakit, nggak ada orang lain sesakit aku, cuman aku yang paling sakit. Nah itu udah yang mulai kayak gitu tuh. Nah habis itu
rasa ingin dicintai. Terakhir akhirnya apa? Puji Tuhan waktu itu saya nggak ada ke om-om ya, nggak ada ke om-om, karena saya bilang ya puji Tuhan tadi, karena di keluarga kami pun papaku itu orangnya agak keras dulu ya, di awal-awal itu diktator. Kalau nggak pulang sini, wah disiplinnya kuat banget, karena papaku angkatan darat ya. Nah sambil pelayanan juga di akhirnya, mamaku guru. Nah jadi itu disiplin kuat banget di rumah. Jadi kita nggak ada, kita kegiatan kita di luar itu cuman sekolah, kursus, terus habis itu ibadah gereja. Selebihnya nggak pernah keluar-keluar. Temenan sama cowok aja pun cowoknya harus masuk, datang ke rumah gitu. Bahkan sampai SMA pun saya tidak ada yang maksudnya pacaran yang diketahui di rumah lah, tapi pacaran di kelas, di sekolah boleh. Nah seperti itu supaya bisa dipantau. Sekolahnya pun di tempat mamaku ngajar gitu. Jadi kita itu nggak ada kesempatan yang sama-sama orang. Mungkin kalau kayak orang-orang sekarang mungkin pelariannya kayak om-om ya, makanya banyak kita lihat itu perempuan-perempuan yang masih ABG-ABG itu pacarannya sama orang-orang tua, ya kan, nggak tahu udah dia apain, karena dia merasa figur bapaknya nggak ada, dia nggak nemuin bapak, figur dari bapaknya. Terakhir dia mencari solusi, ada orang yang perhatian kayak gitu ya, ih kamu manis banget deh, sekolah di mana, ih kamu cantik banget deh. Abis itu udah kecantol, kemana-mana dia ngikut. Nah kalau saya memang, saya nggak suka cowok gombal ya. Jadi kalau udah diomongin, ih cantik kali kamu, ih cantiknya, itu saya rasanya jijik gitu loh. Ya, saya jijik. Saya nggak tahu. Tapi ada orang yang kayak gitu, haus-haus pujian ya. Saya untungnya waktu itu saya jijik. Mungkin karena pengalaman saya yang pelecehan itu, jadinya saya malas gitu loh sama cowok. Cuman ya itulah cara-cara setan untuk menghancurkan. Pertama dihancurkannya kalau misalnya hubungan rumah tangga itu orang tua itu tidak benar, kalau suaminya yang di bawah tidak dihormati, tidak diposisikan suami di atas, maka sudah hancur lah. Jadi dimulai dari kita, anak-anak, istri dihancurkan ya. Mungkin satu rumah, terakhir suaminya belakang-belakangan, WA-WA-an, selingkuhan itu nggak harus melakukan hubungan badan. Saat misalnya dalam pikiran kita aja ada suami, ada laki-laki lain, padahal ada suami kita, itu sudah sama dengan perselingkuhan, sudah sama dengan perzinahan. Tidak harus kalian itu melakukan hubungan seks, itu belum, tidak harus seperti itu gitu loh. Tapi dengan misalnya kita menghabiskan waktu dengan laki-laki lain gitu kan, ngapain, apa pentingnya, lagi siapa, kenapa gak ngabisin waktu dengan suamimu gitu loh. Nah itulah namanya perselingkuhan. Jadi sudah aku mendambakan kasih sayang yang akhirnya salah tempat gitu. Nah terus habis itu pengharapan yang merasa seandainya dia bapakku, ih pengen, coba aku jadi dia ya, coba papa aku kayak papahnya ya, coba orang tua kayak orang tuaku, kayak orang tuanya, alangkah indahnya dunia ini, alangkah bahagianya aku. Terakhir dia tuh minder karena dia ngerasa aku nggak ada papanya. Terus dia merasa ingin seperti itu. Terakhirnya pelariannya yang lain lagi, yang itu tadi yang saya bilang, bisa jadi ke om-om atau apa, karena dia selalu jadinya seandainya saja orang tuaku atau orang tuaku seperti orang tuanya, seandainya saja aku punya pacar kayak pacarnya, nah macam-macam kayak gitu ya. Pokoknya dia mulai apa ya, keinginannya yang enggak benar gitu loh ya, semakin dirusak. Nah persepsi, jadi apa-apa suka negative thinking. Jadi kalau orang ngomong apa dia gampang tersinggung, persepsinya, pandangannya, sudut pandangnya itu lain gitu. Orang ngomong apa terus dia mikirnya apa, terus udah gitu dia persepsinya kalau misalnya, oh kalau orang baik aku harus baik sama dia supaya dia baik sama aku, atau oh aku harus lakukan ini supaya dia ini sama aku. Jadi kayak persepsinya suka salah gitu. Bahkan kalau ada orang ngomong apa, ngelakuin apa, dia udah negative thinking aja. Jadi itu ciri-ciri orang yang gambar dirinya udah rusak. Apa-apa persepsinya, udah pikirannya udah aneh-aneh. Kalau misalnya ada cowok deketin, misalnya kayak saya gitu ya, dulu kalau misalnya cowok deketin, ih
Dia mesti maunya pengen nge-seks nih, pengen nge-seks. Karena saya udah otaknya udah kayak gitu, karena udah pernah mengalami pelecehan seksual. Jadi kalau misalnya ada orang mau deketin gimana, saya udah langsung, ih males banget sih gitu loh. Saya udah mikir-mikir kayak gitu. Nah itu yang dulu itu ya, salah. Itu adalah salah. Nah habis itu tentang perasaan. Ini perasaannya orangnya gampang kayak moody gitu loh, mut-mutan. Gampang senang, gampang apa ya namanya, gampang sedih, terus tiba-tiba takut nggak jelas, panik, terus tiba-tiba gampang marah-marah, nggak jelas gitu kan. Karena ya orangnya memang apa ya, nggak dewasa, labil lah namanya, udah rusak. Dia nggak tahu jati diri dia apa, dia nggak bisa menempatkan dirinya gitu. Jadi apa-apa dia terbawa perasaannya aja. Jadi kayaknya tiap hari itu bisa kayak kalau perempuan itu ya PMS. Jadi kalau tiap hari tuh kayaknya dia menstruasi tiap hari. Karena bisa jadi dia hari Senin dia marah sepanjang hari. Bisa jadi dia hari Selasa yang ngamuk-ngamuk. Bisa jadi dia baru semenit yang lalu dia manis banget. Habis itu dia udah kayak setan gitu. Ada yang kayak gitu. Saya dulu kayak gitu. Padahal baru ketawa-ketawa, udah gitu habis itu ngamuk. Jadinya pas lagi ngumpul-ngumpul keluarga gitu, ngobrol-ngobrol lagi asik gitu, terus udah langsung kayak pecah. Langsung ada yang kesana, karena omongan udah kayak nggak nyambung dan kita itu udah saling garing gitu. Karena saya itu yang tiba-tiba marah nggak jelas, gampang tersinggung yang itu tadi, padahal orang tadi nggak ngomong kesana karena memang nggak bisa jernih gitu loh. Pikiran nggak jernih, kelakuan nggak jernih, hati pun nggak jernih. Jadi memang itu udah satu paket. Itu kalau ciri-ciri orang yang gambar dirinya rusak ya. Nah habis itu tentu saja namanya menangani masalah nggak bisa. Saya itu dulu nggak tahu menangani masalah, dan saya orang yang jadinya apa-apa dikit-dikit tergantung nanya, bahkan juga diam, nggak tahu, pokoknya toto banyak aja masalah merasaan kayak gitu. Karena memang nggak bisa menyelesaikan masalah, menyelesaikan pun nggak terselesaikan juga, malah nambah masalah yang lain gitu loh. Jadi itu ciri-cirinya. Nah otomatis kalau udah selesai kayak gitu, udah ngalamin itu semua, tingkah laku pun pasti udah nggak benar ya kan. Tingkah laku pun udah pasti jelek. Apa-apa sering ribut sama orang. Kalau misalnya kita datang terus gitu, padahal mungkin nggak nyeritain kita, tapi kita udah tersinggung, terus akhirnya kita ribut. Kalian kantain aku ya, kalian ini ya. Nah jadi yang kayak gitu. Jadi ini yang harus kita ubah. Kita sadari diri kita, apa yang salah gitu loh. Jadi nah saya mau ceritakan lagi. Saya sampai sebelum, jadi kalau di gereja kita itu kita ada encounter. Jadi di situ pemulihan luka batin. Di situ kita kalau misalnya kita mengalami ada yang mau dipulihkan, kita nggak tahu apa yang ingin dipulihkan, tapi kita ngerasa ada yang sesuatu nggak beres dari diri kita. Nah kita ikuti itu seperti retret. Jadi itu namanya encounter. Nah itu sebelum itu kan tahun 2004 ya saya ikutin itu. Nah tapi kan saya kuliah sudah dari tahun 2000 itu. Jadi itu waktu itu saat adik saya yang anak nomor 4 itu mau mulai kuliah di kota tempat saya kuliah. Saya dulu teknik kimia pertama, kuliah pertama, dan dia teknik industri. Nah jadi puji Tuhan karena dia datang, akhirnya kita ketemu yang gereja ini gitu. Nah tapi sebelum itu kan proses saya tuh sangat panjang dari zaman kuliah itu, karena namanya disitulah benar-benar pembentukan dan proses hidup saya yang baru saya rasakan. Jadi saya merasa hidup saya sudah baik-baik saja nih. Saya nggak ada masalah lagi sama orang tua saya. Saya sayang banget, saya sahabatan sama papa saya. Saya sangat dekat sama papa saya. Jadi kalau papa saya itu pun mau beli buku rohani, dia percayakan saya yang belinya. Kalau dia pun mau khotbah, dia nanya saya temanya apa, dan dia cuma ngasih saya ayat, saya jelasin, saya yang kembangin, terus dia nanti kita diskusikan. Nah kadang papa saya juga dia menceritakan dia ingin khotbah begini, dia suruh saya mendengar, terus saya kalau ada tambahan apa kasih tahu, dan saya sering kasih masukan. Sampai sedekat itulah hubungan saya dengan papa saya. Saya anggap itu sudah selesai dengan papa saya. Tapi ternyata karena saya tadi belum encounter itu, saya nggak tahu ternyata saya juga harus mengampuni orang yang melecehkan saya. Nah ada
orang berpikir begini, yang kita tahu adalah mengampuni dan melupakan. Kebanyakan orang Kristen berpikir itu ya, mengampuni lalu melupakan. Kalau bagi saya sih, kalau sudah mengampuni, yang jangan dilupakan. Tapi bukan berarti kita ingat-ingat terus kita kepahitan terus, bukan terus kita ungkit-ungkit, bukan. Tapi kita belajar dari kesalahan kita yang waktu itu. Jangan sampai menjadi seperti keledai, bahkan lebih rendah dari keledai. Keledai saja tidak pernah jatuh di lubang yang sama gitu. Nah, jadi kalau misalnya kita sudah mengampuni, ya sudah, kita belajar dari situ, jangan dilupakan. Nah, saya waktu itu, tapi kebanyakan orang berpikir juga kalau dia sudah melupakan, dia sudah mengampuni. Nah, itu saya waktu itu. Saya berpikir dengan saya sudah melupakan kejadian itu, saya anggap lupa, sampai saya lupa masa kecil saya, karena keinginan saya ingin melupakan masa itu, karena bagi saya itu masa yang tidak perlu diingat. Bahkan saya melupakan masa kecil saya karena saya tidak mau mengingat kenangan itu gitu loh. Separuh memori saya hilang. Bahkan teman-teman saya banyak yang saya lupa sampai hari ini. Yang ketemu lagi di grup WhatsApp saya juga lupa mukanya, karena memang saat itu, proses itu memang saya berusaha melupakan masa lalu saya. Saya tidak mau ingat masa lalu saya karena rasanya pahit banget gitu loh. Dan memang benar saya lupa sama sekali gitu. Terus habis itu saya diingatkan itu. Nah, saat itu saya ketemu dengan pergaulan yang buruk ya. Memang saya tidak sampai jauh-jauh seperti apa. Jadi di kos-kosan saya waktu itu ada pasangan lesbian. Pas kebetulan juga saya baru putus sama pacar saya yang dari SMA kelas 3. Karena diselingkuhin, dia itu tidur dengan wanita lain. Biasalah zaman-zaman dulu mahasiswa itu kan, ya sampai hari ini pun kayaknya mahasiswa tidur dengan siapa aja di luar pernikahan kayaknya udah biasa ya. Nah, jadi pacar saya itu tidur dengan wanita lain dan saya nggak suka, saya putusin. Saya sempat agak stres, galau, karena prinsip saya waktu itu pacaran sekali untuk seumur hidup, dia yang akan jadi suami saya. Jadi saya agak tertekan waktu itu, karena prinsip kita di keluarga seperti itu. Pacaran itu, papa saya pun bilang, pacaranlah kalau memang kamu udah siap untuk menikah. Jadi bagi saya waktu itu ya, kalau sekali pacaran ya itu juga yang akan menjadi suami saya. Sama seperti papa saya, mama saya, mungkin teman dekatnya banyak tapi pacarnya cuma mereka itu aja gitu, dan mereka menjadi suami istri, dan itu lebih indah. Dan jadi saya tertekan. Nah, singkat ceritanya, orang-orang tetangga-tetangga kamar saya itu, kos saya itu, kita ada 26 anak di situ, perempuan semua, dan satu penjaganya dari orang Palembang gitu, dan laki-laki penjaganya aja. Dan kos kita juga dijaga sama ada satu polisi ya, memang dibayar sama yang punya, karena dia ada di Palembang, jadi untuk jagain gitu. Nah, jadi di situ ada pasangan lesbian. Jadi saya benar-benar katakan firman Tuhan itu yang katakan ya, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik, itu sangat benar sekali. Firman Tuhan itu benar ya dan amin. Jadi pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik, itu saya alami. Jadi itu teman saya yang lesbian itu tadinya cuma sepasang. Jadi kalau dibilang lesbian ini menular lewat apa? Pergaulan. Bukan menular kayak melakukan langsung terus apa kayak HIV atau flu, bukan kayak gitu. Tapi dia melalui pergaulan. Kalau kita sering bergaul-gaul sama dia, kita bisa lama-lama kita bisa jadi lesbian. Itu fakta. Makanya jangan bergaul sama orang lesbian. Kalau kita perempuan, jangan bergaul dengan lesbian, jangan bergaul dengan orang gay. Karena kalian bisa, kebiasaan kalian itu akan berubah. Akan jadi buruk gitu. Akan jadi ikut-ikutan dia. Nah, saat itu terus, saya pun bisa saya katakan sekarang mengalami pelecehan juga saat itu lewat perempuan-perempuan itu. Walaupun saya tadinya nggak tahu kalau itu ternyata pelecehan juga ya. Karena ya bagi perempuan-perempuan waktu itu mungkin kayak biasa ya, dipegang dadanya, dikejar-kejar, dipegang pantatnya, dipukuli, terus dipelukin sambil diremesin dadanya. Nah, saya ngalamin itu waktu itu. Dari yang lesbian ini saya nggak tahu. Saya pun ngeri juga sih sebenarnya waktu. Kenapa gitu? Karena alasan mereka, ya kamu kan anak baru di sini ya, kamu harus dipelonco semuanya begini-begini, lagian kamu imut banget sih, gemes banget terus siapa begini gitu. Saya juga nggak tahu kenapa saya gemes banget ya. Cuman, nah waktu itu dia bilang kayak gitu. Nah, waktu lagi masa-masa yang saya sama mantan pacar saya itu putus itu,
Terus mereka ngasih perhatian lebih, mereka yang selalu ada nemenin kayak gitu ya, kayak gitu. Mereka merokok, minum alkohol, saya hampir terjun di situ. Tapi ada satu kakak yang orang Kalimantan ya, dia langsung tampar saya waktu saya bilang, "Kak, bagi rokok," aku bilang gitu ya, saya bilang gitu. Langsung dia tampar saya. Belum pernah ada orang nampar saya, bahkan orang tua saya belum pernah nampar saya. Itu ditampar, "Kok kakak nampar saya?" Terus dia bilang, lu tuh datang kemari tuh untuk kuliah, bukan mau pacaran. Cuma gara-gara cowok lu mau ngerokok, mau apa, lu mau minum-minum lo," katanya. "Lah kakak sendiri kan minum juga ngerokok." "Lah kita kan emang udah rusak, lu kan belum." "Ya jangan kayak gitu dong, lu gak kasihan sama mak lo?" Sampai kayak gitu dianya. "Lu itu masih baru, tak, lu jangan ini deh," katanya. Terus dia ngomong apa, terus akhirnya saya nggak dikasih minum sama itu. Tapi mereka perhatian, terus saya mikir kok mereka ada buat saya. Jadi saya nggak ada kepikiran untuk lesbian waktu itu. Cuman waktu itu mereka ngajak saya ke acara katanya pertemuan party gitu di daerah, kayak kalau di sini ada puncaknya, tapi kita bukan ke puncak Bogor, cuman di sini ada puncak gitu ya. Waktu itu di Jawa, di Jogja itu Kaliurang namanya. Jadi di situ ada pertemuan. Nah, nggak tahu gimana katanya ada semua pasangan lesbian, gay juga ada semua di situ, dari yang normal pun ada. Nggak apa-apa lah, daripada lu di kos-kosan sendirian, udah kita juga sama Pak Kapten gitu, bilangin sama Pak Polisi. Nah singkatnya kita pergi ke sana, kita mau pergi ke sana, kita lagi siap-siap gitu. Terus saya mau ke luar pintu itu, saya didatangin Tuhan Yesus gitu. Tuhan Yesus langsung berdiri di depan pintu kamar saya. Saya kaget. Tapi saya nggak shock banget, karena itu bukan perjumpaan saya yang pertama kali dengan Tuhan Yesus. Saya beberapa kali ditampakin sama Tuhan Yesus ya. Cuman pada saat ini yang saya mau bahas yang di bagian ini. Nah terus Tuhan Yesus bilang, "Kenapa kau ingin pergi? Jangan pergi," dia bilang. Terus aku harus pergi. Terus dia bilang, "Jangan pergi," dia bilang gitu. Terus saya nangis di situ. "Kau tidak sayang sama aku, kau tidak mengasihiku, kau bilang kau akan menyertaiku, kau bilang kau akan selalu ada buatku. Tapi apa? Aku itu ditinggalkan, pacarku meninggalkan aku cuman gara-gara wanita lain. Aku tuh gak ada artinya, aku tuh bukan siapa-siapa, sudahlah." Terus saya melihat itu Tuhan Yesus nangis. Dia bilang begini, "Aku mengasihimu, jangan pergi. Sekalipun siapapun meninggalkanmu, semua orang meninggalkanmu, aku tidak akan pernah meninggalkanmu, karena aku mengasihimu." Terus saya bilang, "Saya harus pergi, udah orang-orang udah nunggu." Terus dia bilang, "Jangan pergi, itu tempat itu tidak baik buatmu." Terus langsung saya kayak merasa dibukakan, kayak melihat sesuatu tentang yang najis itu gitu loh, tentang lesbian dan homo itu. Terus saya langsung takut. "Tuhan Yesus, ampuni aku, tolong aku Tuhan, aku normal," itu saya teriakan gitu. Terus Tuhan Yesus belai rambut saya, dia bilang gini, kepala saya, dia bilang, "Iya anakku, kau normal. Aku normal, aku bukan lesbian, tolong Tuhan, aku bukan lesbian." Itu saya teriakan sampai berkali-kali, iya. Terus saya nangis gitu, sampai nangis. Terus habis itu saya bilang, waktu mereka dikelaksonin mobil gitu kan, "Ayo jadi nggak, ayo cepet, kita nanti telat apa gini." Terus saya bilang gini, "Enggak deh, aku di rumah aja, lagi nggak enak badan," gitu saya bilang. Jadi itu cara Tuhan untuk menghindari saya. Sampai akhirnya ada kasus di kos-kosan itu yang saya harus pindah gitu. Teman saya satu kos, yang satu daerah juga Sumatera, bikin masalah gitu loh dengan saya, dan saya harus memilih keluar dari tempat itu. Akhirnya itulah cara Tuhan untuk memisahkan saya dari pergaulan yang buruk itu. Puji Tuhan gitu. Jadi itu juga saya rasakan Tuhan turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Jadi tapi dengan cara apa? Kita pondasinya harus benar dulu. Dan puji Tuhan saat itu saya tidak pernah meninggalkan pelayanan. Makanya saya bilang,
Saya saja yang mengalami yang melayani Tuhan saja bisa digoncang seperti ini, apalagi yang tidak. Jadi makanya saya himbau kita semua ya, saya juga belajar untuk terus kita berdiri di dasar yang teguh, di batu karang yang teguh, yaitu firman Tuhan. Karena tanpa Tuhan kita itu nggak bisa ya. Tuhan itu pegangan kita. Setan itu terlalu kuat untuk kita lawan sendiri. Jadi kita butuh Tuhan. Karena Tuhan yang akan berperang bagi kita. Percayalah, saya sampai hari ini, makanya saya selalu bilang, saya tidak takut mati dalam hal apapun, karena selama memberitakan kebenaran firman Tuhan. Karena saya sudah alami Tuhan. Makanya kita itu orang Kristen harus ngalamin Tuhan, alami perjumpaan dengan Tuhan. Makanya terus saya langsung diketemukan dengan gereja itu. Dia katakan, saya cuma merasa gini, kenapa setiap orang yang menyukai saya itu selalu ingin tidur dengan saya? Setiap orang yang melihat saya itu pengennya tidur dengan saya. Saya tanya itu waktu saya konseling waktu itu ya, sebelum encounter. Ternyata karena ada roh itu tadi yang belum selesaikan, itu namanya roh najis dari yang mengalami pelecehan seksual itu, dan saya belum mengampuni itu. Memang saya di situ sangat sulit mengampuni, karena saya di situ sampai mati dia Tuhan, saya tidak akan mengampuninya. Itu sudah tekad saya. Bahkan saya pun waktu itu, waktu putus dari pacar saya pun bertekad gini, memangnya cuma laki-laki aja yang bisa selingkuh, perempuan pun bisa. Memangnya cuma laki-laki yang bisa punya pacar banyak, perempuan pun bisa. Itu pikiran saya waktu itu. Itulah yang salah itu. Jadi kalau semua orang, setiap laki-laki yang mau deketin saya, dia harus nangis darah, sujud di kakiku gitu. Karena saya dulu tuh cantik banget ya, belum segemuk ini ya. Bayangin berat saya cuma 45, rambut saya itu sepinggang seperti ini, dan saya langsing banget. Saya pun waktu itu bisa dibilang artis juga ya, kerja di entertainment dan ya punya banyak fans juga, makan di restoran kamu nggak perlu bayar, tuh enak banget hidupnya. Pokoknya siapa yang kenal saya selalu kecipratan popularitas gitu. Hidup saya indah banget lah. Jadi saya merasa seperti itu. Jadi siapapun yang ingin pacaran sama saya, dia harus sujud di kaki saya dan menangis darah. Dan saya pun memang selalu menyakiti banyak cowok waktu itu. Jadi setiap ada yang nembak, saya bilang ya jalanin aja. Habis itu saya tahu dia mulai mencintai saya langsung tinggalkan. Kayak ada kepuasan untuk balas dendam sama orang itu. Jadi padahal saya tadinya orang yang baik gitu loh. Saya orang yang sangat setia. Ya sampai sekarang saya nggak punya pacar, nggak punya suami juga ya. Itu kurang setia apa lagi namanya. Cuman maksudnya itu sebelum hidup saya dipulihkan. Nah sekarang kan sudah dipulihkan, ya kembali menjadi diri saya yang memang ciptaan yang Tuhan ciptakan dari rencana dari awal gitu loh. Nah ini tentang hidup saya. Makanya saya akhirnya puji Tuhan mengalami encounter, pengalaman perjumpaan dengan Tuhan, mengampuni, sangat luar biasa. Akhirnya saya jujur ke mama saya, "Mah, aku pernah mengalami pelecehan sama Pak Le." Nah kita manggilnya Pak Le. Nah itu kan jadi kayak om ini. Mamaku yang saat itu sangat sulit banget, padahal dia mau khotbah waktu itu. Dan saya bilang, mama bilang gini, "Mama jadi nggak pengen khotbah." "Jangan kayak gitu, aku sudah mengampuni dia, mama harus mengampuni. Kan yang korban itu aku udah mengampuni. Aku cuma ngasih tahu, kenapa nggak kau ceritakan dari dulu? Coba kau ceritakan dari dulu." "Ya aku masih kecil, aku gimana mau cerita, orang dia pun ancam kalau misalnya dikasih tahu nanti papa mamamu dibunuh gitu kan." "Aku bunuh," kata dia. Jadi ya udah. Nah jadi itulah dia. Jadi setelah itu saya mulai bisa menerima namanya ibaratnya pacaran. Setelah berkenalan dengan pria, menjalani hubungan dengan baik. Kalau boleh tahu, kalian boleh tahu, mantan-mantan saya sampai hari ini semuanya masih berhubungan baik dengan saya. Karena putus pun bukan dari saya ya. Saya tidak pernah berselingkuh, saya tidak macam-macam, saya bersih, saya tidak pernah tidur dengan mereka, saya tidak pernah yang berciuman aneh-aneh dengan mereka ya. Ya mantan saya bisa di situ yang lagi nonton ya. Iya. Tidak ada yang seperti itu. Dan mereka yang selingkuh kadang juga memang kita beda prinsip. Nah seperti itu. Artinya tidak cocok untuk ke depan. Saya pengen yang begini nanti setelah menikah, ternyata dia pengen begini. Akhirnya kita putus. Jadi putus baik-baik. Jadi seperti itu. Dan saya pun ya kalau satu orang ya satu orang, bertahan di satu orang sampai bertahun-tahun. Nah seperti itu. Jadi kalau orang yang sudah mengalami pemulihan,
Itu seperti itu. Jadi dia sudah tahu dirinya, sudah tahu menempatkan dirinya. Kalaupun ada orang yang seperti apa, cuman sabar. Saya difitnah dan dia dikata-katain orang kayak apapun, sabar. Tapi untuk sesuatu yang salah, yang sesat, yang tidak benar, saya tentang habis. Saya tidak kompromi dalam hal itu. Saya tegas gitu loh. Bahkan kalau misalnya ada pun cowok-cowok yang deketin saya udah langsung bilang no sex before marriage. Jadi nggak ada seks sebelum menikah. Terserah kalau mau dia apa, terserah cari yang lain. Karena saya terlalu berharga, saya tahu. Nah kalau ciri-ciri orang yang sudah kita dipulihkan, kita itu nggak akan haus pujian. Karena kita sudah tahu pujian itu hanya Tuhan yang layak, dan kita memang tahu kita memang cantik dalam bentuk apapun. Mau Anda seperti apa, Anda akan sadar kalau Anda diciptakan itu cantik dan luar biasa. Jadi nggak perlu pujian. Nah kalau misalnya seorang istri yang juga gambar dirinya rusak itu tadi ya, itu juga dia akan haus pujian. Suaminya nggak pernah muji misalnya, mungkin pun diam suaminya ya. Terus tiba-tiba muji, ada laki-laki lain yang bilang, Mbak cakep banget sih, saya udah ini loh mas, sudah nikah, anak saya udah 2 gitu kan. Tapi mbaknya cantik loh, nggak kelihatan emak-emaknya gitu. Apalagi kalian kan sekarang, kalian tahu dong ya, ada banyak orang yang apa katanya, lebih enak rasa janda ya, apa sih dibilang istilah orang ya, saya nggak ngerti juga anak-anak gaul sekarang. Yang jelas dia bilang gini, kebanyakan orang suka berhubungan dengan emak-emak. Satu sisi karena bagi dia aman, karena ada suaminya juga yang tidurin dia, jadi nggak perlu dia nanggung jawab gitu. Memang laki-laki kurang ajar sih kayak gitu. Tapi ya dasar memang perempuannya aja yang nggak benar, ya. Kok mau gitu loh. Tapi nggak bisa disalahkan karena memang gambar dirinya pun rusak juga, makanya dia tidak bisa. Nah kalau misalnya gambar dirinya rusak, itu dia nggak ada penerimaan diri, dia nggak bisa menerima dirinya. Yang tadi seperti saya bilang, aku harusnya jangan gini, aku maunya gini, aku nggak pengen begini, harusnya aku nggak lahir di tempat ini. Dia berontak dan ingin keluar dari tempatnya, dia tidak menerima keadaannya. Itulah ciri-ciri orang yang memang rusak gambar dirinya. Dan itu biasanya hubungan yang dirusak dari hubungan antara suami istri, orang tuanya dengan mama papanya, dan juga dia dengan papanya. Nah ini kenapa kalian tahu kenapa iblis ini merusak di bagian hal ini antara hubungan ayah dan anak. Saya sangat sedih sebenarnya. Karena saat misalnya hubungan kita tidak dekat dengan bapak kita, hubungan kita dengan bapak kita rusak, maka hubungan kita sama Tuhan itu nggak akan bisa lekat, nggak akan bisa. Orang pada berpikir ngertinya itu Tuhan itu datang ke dunia hanya cuman dengan satu visi, oke, menyelamatkan, untuk mati di salib, oke, untuk menebus dosa manusia. Tapi lebih daripada itu sebenarnya misi Tuhan datang ke dunia adalah untuk mengasih tahu kepada kita, ini loh, aku tuh mengasihi kalian itu kayak bapakmu sayang sama anak-anaknya. Bapak sayang anak-anak. Karena bapak ini maksudnya bapak loh, papa, daddy, father. Jadi itulah misi Tuhan datang ke dunia, untuk merangkul manusia, merangkul umatnya, mengatakan, ini loh, aku bapakmu, aku tuh sayang samamu itu kayak bapakmu sayang sama kamu. Tapi kalau misalnya hubungan kita sama bapak kita nggak baik, gimana kita bisa merasakan hati bapak? Nggak bisa. Kalau hubungan kita sama bapak kita nggak benar, nggak baik, nggak dekat, rusak, gimana kita bisa mengenal kasih bapak? Nggak bisa. Nah ini yang mau dihancurkan sama iblis. Ini yang mau dihancurkan sama setan. Merusak hubungan kita sama Tuhan itu sebenarnya intinya. Dengan cara apa? Merusak hubungan kita dengan bapak kita. Karena coba kalian lihat, itu tentang Yesus, doa Bapa kami, itu di awal-awal, itu sebelum Yesus melakukan mujizat loh. Bahkan dia saat pertama mengajar itu loh di bait suci, mengajarkan kita bagaimana berdoa. Berdoalah kepada Bapakmu yang di sorga.
Dia berkali-kali mengatakan Bapakmu di sorga, bahwa Bapakmu Tuhan itu adalah Bapakmu. Tapi bagaimana kita bisa melihat cinta Bapa di sorga, cinta Tuhan, kalau kita itu nggak bisa melihat cinta Bapak kita kepada kita? Saya dulu selalu negatif thinking sama papa saya. Kalau misalnya dibeli apa-apa kayak gitu, itu saya selalu merasa adikku lagi. Kayaknya aku nggak dicintai, nggak disayangi, nggak diinginkan. Itu kalau saatnya gambar diri rusak. Makanya jangan heran kalau ada kita dari orang Kristen ini sering menyalahkan Tuhan. Karena kalau gambar diri kita rusak, ya kayak saya yang waktu itu ya, saya menyalahkan papa saya, padahal papa saya nggak ada salahnya. Yang salah adalah yang melecehkan saya waktu itu, waktu kecil itu. Tapi kenapa saya menyalahkan papa saya? Itulah cara kerja iblis itu tadi. Jadi mulai menyalahkan orang lain, membenarkan diri sendiri, kayak merasa dia korban, dia yang harus merasa dikasihani. Itulah paling sakitnya itu di situ itu. Nah, jadi kalau misalnya kita selalu menyalahkan Bapak kita yang di dunia aja, bagaimana kita bisa positive thinking sama Tuhan? Gak bisa. Makanya ini kita perbaiki dulu hubungan kita dengan Bapak kita, supaya kita merasakan kasih Bapak kita gitu. Saya jadi mau nangis ya. Saya dulu nggak pernah bisa nangkap waktu Tuhan katakan dalam firman Tuhan tuh, aku menggendongmu sampai putih rambutmu. Kita buka ayatnya ya. Yesaya 48 dan ayat 4.